Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita kali ini adalah mata pelajaran IPA, melanjutkan yang kemarin. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB dan juga submateri baru yaitu gaya dan resultan gaya. Ya, jadi kalau minggu kemarin belajar gerak lurus beraturan atau GLB, di mana kalau GLB itu berarti kecepatannya konstan atau tetap. Nah, kali ini kita belajar yang kecepatannya itu berubah, tetapi secara beraturan. Jadi ciri-cirinya, yang pertama adalah lintasannya berupa lintasan lurus. Yang kedua, kecepatannya berubah secara teratur. Yang ketiga, percepatannya tetap. Ya, jadi kecepatannya itu berubah secara teratur itu misal gini. Awalnya kecepatannya 10 meter per sekon, kemudian selang 5 sekon jadi 20, kemudian jadi 30. Nah, itu teratur, naiknya 10, 10, 10. Nah, naik 10 itu yang dinamakan sebagai percepatan. Ya, jadi percepatan itu adalah penambahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Kemudian, percepatan itu dilambangkan dengan A, akselerasi, di mana A itu sama dengan delta V per delta T. Delta itu artinya perubahan, jadi V2 min V1 dibagi T2 min T1. V2 itu kecepatan akhir, V1 kecepatan awal, T2 waktu akhir, T1 waktu awal. Atau ini juga bisa langsung selang waktu tertentu. Nah, di GLBB ini ada 3 rumus. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ya, jadi plus itu berarti dipercepat geraknya, sedangkan kalau min berarti diperlambat. Nah, tapi rumus ini jarang keluar. Ya, karena biasanya kalau di SMP itu hanya mencari percepatan. Nah, ini ya keterangannya. Jadi S itu jarak, A itu percepatan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan T adalah waktu. Kemudian, biasanya yang paling sering keluar adalah mencari jarak jika ada sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini yang dimaksud grafik kecepatan, yaitu V terhadap waktu, yaitu T. Nah, gimana mencari jaraknya? Jadi kalau mencari jarak kok grafiknya V terhadap T, itu berarti sama dengan mencari luas di bawah grafik. Nah, kalau ini misal yang ditanyakan adalah jarak saat sampai 10 sekon. Nah, berarti luas semua ini sampai 10 sekon, berarti bentuk trapesium. Kalau 8 sekon, ya berarti cuma sampai sini, juga trapesium. Ya, jadi dilihat nanti yang ditanyakan itu sampai waktu berapa. Nah, ini adalah grafik dari GLBB. Grafik percepatan terhadap waktunya itu tetap ya, tidak bertambah. V-nya itu naik, naiknya teratur. Dan ini grafik jarak. Kemudian contoh, ada mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat. Ya, diperlambat hingga berhenti selama 10
sekon. Besar percepatan mobil adalah, jadi diperlambat ya. Oh, ini kebalik. Jadi diperlambat itu berarti nanti V1 72 km per jam itu diubah ke meter per sekon, itu sama dengan 20. Caranya adalah 72 km dijadikan meter itu 72.000, jam itu 3.600 sekon, berarti 72.000 dibagi 3.600 adalah 20 meter per sekon. Itu bisa dihafalkan ya. Jadi yang paling sering keluar itu 36 km per jam, itu berarti 10. 72 km per jam berarti 20 meter per sekon. Jadi kelipatannya itu 36, di meter per sekon kelipatannya 10. Kemudian V2-nya 0. Waktunya selama 10 sekon. Jadi ini adalah 0 min 20 per 10 sama dengan 2. Min nanti hasilnya min ya. Min itu menunjukkan kalau dia diperlambat. Ya nggak apa-apa, nggak ada minnya. Jadi min itu menunjukkan kalau dia diperlambat. Ya ini saya kebalik ya. Jadi 0 min 20. Contoh, ada benda bergerak seperti grafik di samping. Jarak yang ditempuh selama 10 sekon. Ya, berarti semuanya. Nah, karena grafiknya bentuknya adalah trapesium, ya berarti jaraknya sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya yang mana? Yaitu yang ini. Nah ini berapa ini panjangnya? Berarti 8 dikurangi 2 yaitu 6. Sedangkan yang bawah ini juga sisi sejajar yaitu 10. Jadi setengah kali 10 tambah 6 kali tinggi. Tingginya itu ini. Nah, dilihat, oh 20 di sini, berarti tingginya 20. Jadi ketemu 160 meter. Ya, kemudian ini ada latihan soal sama persis seperti yang di atas. Coba kalian kerjakan ya, ada 2. Jadi yang pertama mencari percepatan, yang kedua mencari jarak. Nah, kemudian ke materi berikutnya yaitu gaya. Gaya satuannya itu dalam satuan internasional adalah Newton atau dilambangkan dengan N besar. Kemudian gaya itu juga termasuk dari besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga punya arah. Nah, gaya itu dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya mesin, gaya gesek, gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh contohnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Kemudian resultan gaya. Ya, jadi gaya itu punya resultan kalau dia itu lebih dari 1. Ya, jadi bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Nah, jika ada 2 gaya atau lebih, maka resultannya 1. Kalau misal gayanya ada 2 dan searah. Searah itu kalau di sini sama-sama ke kanan, ini yang dinamakan searah. Nah, maka rumus mencari resultannya adalah FR ditambah F1 tambah F2. Jadi F1 panjangnya segini, F2 segini, kalau ditambahkan ya panjang. Nah, ini adalah FR. Dan arahnya karena searah ya berarti jawabannya ke kanan. Kemudian yang kedua, jika ada 2 atau lebih gaya yang berlawanan itu misal ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, resultannya hasilnya itu penjumlahan dari 2 gaya itu, tapi karena arahnya berlawanan jadi dikurangi. Ya, FR sama dengan F1 min F2. Ya, karena F2 ke kiri dianggap negatif.
Nah, hasilnya ya kecil. Ibaratnya panah ini dikurangkan panah F2, hasilnya segini FR. Nah, tapi arahnya itu mengikuti arah yang lebih panjang atau lebih besar. F1 sama F2, besar F2, panjang F2, berarti arah resultannya adalah seperti arah F2, yaitu ke kiri. Ya, kalau kayak gini mungkin nggak ada angkanya kalian bingung. Nah, ini yang ada angkanya justru lebih mudah. Contoh, ya ada balok ditarik dua orang, ini misal F1 ditarik orang pertama dengan gaya 10 Newton, F2 20 Newton, F3 orang ketiga juga 20 Newton. Nah, berapa resultannya? Ya, berapa resultan balok ini? Maka kalau searah itu dijumlah, jadi F1 sama F2 searah, berarti ditambah F1 tambah F2. Nah, F3 itu ke kiri, negatif, min F3. Jadi tinggal nambah angkanya, 10 tambah 20 min 20. Hasilnya 10 Newton. Nah, karena hasilnya positif, berarti dia ke arah kanan. Nah, tadi kan kita memisalkan kalau ke kanan atau searah itu positif, kalau misal ke kiri berlawanan itu negatif. Jadi nanti kalau hasilmu min, berarti arahnya ke kiri karena kita menganggap kiri itu negatif. Nah, karena hasilnya ini positif, berarti ke arah kanan. Ya. Nah, ini ada satu soal saja ya terkait resultan gaya. Berapa resultannya? Coba kalian temukan. Ya, jadi pertemuan kita hari ini ada 3 soal yang harus diselesaikan. 2 tentang GLBB dan yang 1 tentang gaya. Nah, silakan dikerjakan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh chat personal ke saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya materi yang saya sampaikan ini harap dicatat di buku ya, atau ditambahkan di LKS-nya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.